Halo mitra TU Center, ketemu lagi. Kali ini saya mendapat tamu kawan baik saya, Siap. Danu Prasetyo ya. Prasetyo. Danu Prasetyo, anak PL juga. Iya. Saya betul. 86, Danu 88. Jadi udah kenal dari SMA 30 tahun yang lalu. Kebetulan banyak urusan, mencoba berbagai urusan walaupun belum berhasil. Tapi yang penting pertemanan jalan terus. Harus. Nah, Pak Danu ini juga yang sebetulnya secara nggak langsung menyemangati pada waktu saya mulai pada saat memikirkan saya mau bikin apa sih mengenai kegiatan MKM ini. Saya baru mulai pasang di Facebook, tiba-tiba Danu langsung WA, gue bisa bantu apa? Gitu. Nah, itu saya juga waktu itu belum mendesain nih kira-kira mau bikin apa, tapi waduh berarti ini kayaknya bikin kegiatan mengenai UMKM banyak yang akan support lah gitu. Nah, sementara beliau sendiri juga banyak terlibat dan punya semangat yang inian di UMKM. Jadi kita mau dengerin nih bisnisnya Pak Danu. Kita mau dengerin filosofinya dan kemudian pendapatnya bagaimana mengenai keterlibatannya sebagai penggiat UKM. Jadi bisnis sekarang apa nih kalau gitu, bisnis sekarang? Makasih Ut. Yep. My sohib, ya sohib dalam olahraga juga nih. Oh iya, lo temen triathlon juga, kenceng cuman dia larinya. Kalau gua larinya pelan-pelan, dia lari paling kenceng. Salah satu yang paling cepat nih. Padahal umur 50 ya, 54 ya. Iya, cuman larinya kenceng banget, asli deh kenceng kayak itu. Coach gue. Seolah-olah. Gimana? Jadi gini, terima kasih udah diundang Mas Uut. Jadi saya hanyalah seorang trader yang menghubungkan antara pengusaha-pengusaha UMKM ke satu entitas, katakanlah pabrik, sebagai pembeli utama dari produk-produk mereka. Produk-produk mereka ini produk Indonesia lah, katakanlah bahan makanan. Jadi tahu, tempe, kemudian telur ayam, telur asin, dan hasil-hasil olahan ikan, buah-buahan. Ya boleh dikatakan bahan kebutuhan pokok lah, seperti itu. Jadi pabrik ya, no? Pabrik, Jadi, terus diolah gitu? Iya. Untuk makan para, katakanlah para buruh pabriknya. Banyak buruh pabriknya? Sebetulnya pengguru pabriknya banyak sekali ya, sekitar 70.000 orang. Oh gitu. Ini grup besar pasti. Grup besar. Pembuat sepatu yang mungkin salah satu yang terbesar ya di Indonesia ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi kerjaan lo sekarang mensuplai iya. Ini itu semua bahan makanan itu gitu. Iya, bahan makanan itu. Itu gede banget dong berarti ya. Sebetulnya gede. Iya, satu lokasi. 70.000 Satu lokasi. Wih. Iya, satu lokasi. Pantes deh UMKM tapi kerjanya santai. Gak punya kantor katanya. Orang masih makan 70.000 orang ya per hari. Iya. Gitu ya? Iya, kurang lebihnya begitu. Berapa supplier yang dihandle? Suppliernya banyak ya. Oh, supplier yang di bawah yang gue di bawah gitu ya. Yang di bawah gue sih nggak nyampai 10 supplier ya, sekitar 5 ya. 5? Tapi ya barangnya kan itu aja terus setiap hari. Oh ya? Setiap hari itu aja. Ya dimakan orang ya itu aja gitu ya kan. Tinggal mereka ngolahnya mau diapain nih tempe gitu kan. Tempe asam manis apa tempe goreng kecap whatever. Tapi kan bahan dasarnya tetap tempe atau tahu gitu kan, atau telur atau ikan. Jadi lu supply apa aja tuh? Tahu, tempe, telur ayam, telur asin,
produk ikan. Ikan, produk ikan tuh proses. Proses Oh. dipepes Oh. atau kebanyakan sih dipepes ya. Oh. Karena dipepes mudah. Kalau digoreng bisa bayangin sekali goreng untuk 15.000 sekali makan gitu ya. Satu hall tuh kira-kira 15.000 orang yang sekali makan ya. Nah, dibagi shift lah. Kalau gorengnya 15.000 kan puyeng ya kalau rusak. Karena ini pernah kejadian. Oh ya? Begitu dibuka digoreng hancur semua. Waduh, itu yang bikin pusing. Oh. Nah, kita mesti buru-buru gantiin dengan produk apa biar orang makannya tetap bisa di jam yang sama. Oh. Nah, itu kayak gitu-gitu paniknya. Wih. Iya, iya. Terus kayak gitu. apa namanya? Berarti setiap hari? Setiap Lu hari. harus enggak, lu di sana setiap hari? Gue setiap hari ada di rumah. Oh iya, indahnya UMKM nih. Bisnis kecil. Wih, iya. Setiap hari di rumah. Iya, tiap hari di rumah lah. Ini udah berapa lama, Nu? Kira-kira 5 tahunan ya, 5 tahunan ya. Jadi waktu kita dulu ketemu tuh belum ya? Udah, itu udah. Itu udah? Udah. Ya, makanya bisa jalan-jalan kemana-mana. Kan ada handphone sekarang. Oh gitu? Iya. Wah, nah yang menarik adalah sekarang mungkin pertanyaannya gimana bisa dapetin bisnis ini tuh? Nah, itu ada di Gara-gara lu bilang dari CEO ayam. Kebetulan sih gua ayam ya, ayam suka cari makan katanya, ya semua orang juga suka cari makan gitu ya. Mas Uut monyet ya, sukanya manjat-manjat. Apa yang ngomong? Cocok. Sebetulnya gua pensiun dini dari Indosat ya, gua kerja di Indosat tuh 15 tahun. Pada waktu gua kerja di Indosat, gua udah punya niat bahwa gua harus berhenti setelah 15 tahun kerja. Itu gua harus. Oh, udah tuh. Udah gua punya niat itu. Orang pada which is nanya. umur? Iya, umurnya waktu itu berapa ya? 40 kali ya. 40 ya. Gua lupa ya, 40 apa 35 gitu. Gua agak lupa. Karena gua pikir di umur segitu kalau gua keluar, gua masih bisa doing something. Ya kan, masih bisa jatuh bangun lah ya. Kalau gue udah sampai nunggu usia pensiun, which is 55, lu mesti mulai lagi dari nol. Itu bagi gue pribadi agak berat. Karena lu... Wah ini baru sekali lu gua temuin. Apaan? Berarti lu merencanakan, lu kerja 15 tahun, Iya. lu harus memberhentikan diri. Oh, waduh, itu Harus memberhentikan diri. Wah, itu luar biasa. Baru sekali, bro. Baru sekali. Baru sekali iya? nemuin. Oh, Iya. tos dulu dong. Baru sekali nemuin. Oh, terus udah gitu. Iya. Dan orang pada bingung, pada nanya, "Mana lu abis ini mau kerja apa?" Gue bilang, gue nggak tahu gitu. Lu udah punya bisnis di luar, gue nggak punya bisnis apa-apa. Ya lu kerja, sama lah seperti orang kerja yang lainnya. Dari jam 8 sampai jam 5, ya kan, pulang, nggak punya kehidupan dan nggak sempet mikir yang lain gitu. Makanya lu harus mengkondisikan, lu harus berhenti. Setelah itu lu baru bisa mikir. Gue sih mengandaikan begini, pada waktu lu kalau di tengah laut, lu dicemplungin, lu mesti hidup, lu pasti akan Iya. survival skill lu tuh kan akan keluar apapun daya upaya kita supaya kita nggak tenggelam. Itu gue mengandaikan diri gue seperti itu. Nah itu lu mencanangkan itu pas lu mulai kerja apa Setelah beberapa saat ya, karena rutinitas itu sehingga gue nganggep kalau gue kerja gini terus, satu gue pasti nggak punya temen. Karena temennya lu bisa bayangin, Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5, temen lu akan ada di lingkungan kantor lu aja, ya kan? Sabtu Minggu kita sama keluarga, udah pasti nggak terlalu banyak lah teman di luar gitu, apalagi teman hobi, teman apa. Pada waktu itu sih nggak mungkin lah ya, pada waktu itu situasi ya kalau COVID lain lagi, orang kerja di rumah, ya kan bisa bergaul. Tapi kalau kerja 9 to 5, kalau menurut gua pribadi itu mustahil. Sehingga ya setelah beberapa waktu kerja, gua menganggap ini rutinitas yang membosankan, yang tidak membuat diri gua berkembang gitu. Itu aja sih. Gua punya pemikiran itu kapan tuh? Hari pertama gua kerja, bro. Wah, itu gila tuh. Hari pertama gua kerja. Ya keren itu. Gua lulus kuliah.
Hari pertama gue kerja pagi sampai sore, gue cuman ini Ngetik aja gitu. footing tuh ngejumlahkan. Dulu gue kan kerja di kantor akuntan, pertama kali kerja kantor akuntan. Begitu keluar gue bilang, gila nih, gue bilang gue menganggap waktu itu nilai gue terlalu murah untuk ini. Terus nggak bisa ngapa-ngapain, bener tuh gue nggak bisa ngapa-ngapain aja gitu. Wah tuh, tapi ini gue insight yang terus terang gue baru sekali ini gue 15 tahun lu putusin, lu mencanangkan 15 tahun berhenti. Iya. Tapi karir lu waktu itu jelek apa enggak? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Karena perusahaan tuh besar banget kan. Oke. Sehingga ya di atas lu masih ada atas lagi. Lu nunggu gilirannya sih penuh gitu loh ya. Iya kan? Oke. Jadi ikan kecil di kolam besar. Iya, jadi ikan kecil di kolam besar. Terus begitu keluar, begitu lu, jadi apa lagi alasannya tadi lu itu? Selain tadi nggak punya teman tadi? Satu ya, kehidupan kita hanya berkutat di lingkungan itu aja. Satu, kedua nggak berkembang diri kita tuh ya. Jiwa kita tuh nggak berkembang gitu, menurut gue loh ya. Jiwa kita nggak berkembang. Ketiga ya, nggak bisa ngelihat hal-hal yang lain gitu di luar komputer kita itu loh. Lu makan siang, pasti lu makan siang sama teman-teman lu kan. Makan siang sama divisi lain aja jarang gitu. Itu aja sih, gue pikir waduh ini kalau gini terus dunia gue ya hanya ini aja. Lu bisa pikirin nggak itu kalau sampai umur 55? Begitu keluar nggak? Iya. Nyari temen lagi, dan lu mesti mulai dari nol. Itu yang gue pikirin betul-betul gitu. Dan it happens gitu sama pensiunan. Ya gue nggak tahu sih, bukan semuanya ya, tapi kan mostly begitu. Itu aja sih yang pikiran gue. Nah, lu resign terus ngapain? Sampai akhirnya dapet ini nih. Ngasih makan 70.000 orang per hari. Ya begitu resign, ya main-main dulu lah ya dengan temen-temen gitu kan. Terus hobinya banyak nih. Ya sepeda, lari, berenang, main motor, travel, motor ini ya. Motor trail. Semua hobi kita tekunin lah. Hobi pun begitu. Setiap 5 atau 10 tahun gue mesti nekunin hobi baru. Oh gitu? Oh. Waduh. Supaya apa? Ya? Supaya temennya nambah juga. Iya kan? Oh, berarti bertemen tuh luar biasa ya? Iya. Jadi katakanlah, jadi apa aja hobi lo yang udah lo tekunin? Main motor trail ya dari awal gitu ya. Kemudian setelah itu ya jadi olahraga lari, kemudian ya berenang ya kan. Kemudian trekking gitu ya. Traveling. Karena setiap hobi itu punya teman yang berbeda-beda. Ada komunitasnya. Iya, main motor trail. Saya kenal mungkin hampir seluruh pemain motor trail. Oh ya? Di Indonesia ya pada waktu zaman gue ya. Kalau sekarang kan orangnya baru-baru. Terus kemudian kita lari, punya teman baru lagi kan. Lain lagi ini. Ya mereka pemain yang lari nggak main motor trail kan. Yang motor trail nggak main lari kan. Jadi gue punya dua kubu gitu kan. Terberenang, lain lagi temennya. Trekking, lain lagi temennya gitu loh. Jadi makan, lain lagi temennya. Makan mie, lain lagi hobinya kan. Jadi segala macam ya itu beda-beda. Itu aja. Enak banget hidup lu. Ini satu hal lagi, hidup harus direncanain. Iya, harus direncanain. Ada orang gue beberapa kali ngomong hidup nggak bisa direncanain. Ya gue ngikutin aja apa kata alam semesta. Kalau gue enggak, hidup gue harus gue rencanain. Semuanya gue rencanain. Orang direncanain aja bisa meleong kiri kanan, apalagi kagak direncanain, apa melintir ke sana gitu ya kan. Nah, kayak hidup jangan sampai dalam hidup ini kita mendaki gunung yang salah. Ya kan? Tapi kan kadang-kadang kita, gue mau ngapain ya? Nah itu gimana tuh ngerencanainnya? Justru itu kita harus menemukan apa sih passion kita, apa sih tujuan hidup kita. Nah itu banyak faktor yang bisa digali gitu. Makanya gue bilang jangan sampai mendaki gunung yang salah. Itu gue camkan untuk anak-anak gue sih. Jangan sampai lu udah daki gunung sampai setengah, ternyata bukan ini mau gue, dia turun lagi. Gunungnya ada di sebelah sana. Dan itu it happens. Banyak banget anak-anak yang seperti itu. Dia nggak di encourage, maunya apa sih dari kecil?
maunya lu jadi apa sih dari awal gitu. Sehingga dia apa? Kemauan orang tuanya. Begitu dia mendaki gunung, tapi mendaki gunung menurut orang tuanya ya, begitu nyampe setengah, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. It happens. Banyak yang ngobrol sama gue begitu. Anaknya udah mau diwisuda, nggak mau berhenti anaknya. Udah mau diwisuda, berhenti. Iya. Bener tuh, bener. Kemarin kejadian tuh ada di kemenakan gue juga begitu. Itu dia. It happens. Karena lu nggak encourage dia mau jadi apa. Iya. Begitu lulus wisuda, baru dia ngomong. Ponakan gue gitu. Lulus wisuda, ya sebetulnya kan aku nggak mau kuliah. Nah, it happens di depan mata gue sendiri. Karena gue diundang sama ibunya, terus sama anak ini. Dia ngobrol sama gue gitu. Terus dia tanya, ya aku kan begini kan ngikutin ibu katanya. Aku nggak berani melawan. Gue sih diem aja di depan. Itu mereka jadi berantem sendiri. Sehingga anaknya memutuskan memulai karir dari awal lagi sesuai di bidang yang dia senangi. Dan itu banyak gitu. Itu banyak. Kayak gitu. Nah, terus begitu lo keluar, sebetulnya orang-orang kayak di zaman kita nih ya, kita sebetulnya nggak ngerti gitu, passion kita apa sih? Iya, itu kan maksud gue tadi, gue bilang harus berencana. Cuman kita nggak tahu apa yang mau kita rencanain. Karena semua direncanain waktu dulu sama orang tua kita, sehingga passion kita hilang mungkin ya, ditelan waktu gitu. Nah, setelah gue pensiun ya, karena gue passion gue udah hilang, pensiun dini ya. Ya kita seradak seruduk aja supaya tetap ngambang. Dan itu menurut lu bagian dari direncanakan, walaupun seradak seruduk? Oh iya, harus. Dari situ gue akan men-tracking connection kita siapa aja kan, ya kan? Harus dong, itu harus direncanakan. Kita nyemplung dari kapal juga kita berencana, ya kan? Setelah itu kita kemudian di bawahnya gimana? Tapi kita survival skill kita, karena badan kita masih kuat. Nah itu yang gue perhitungin. Kita berenang ini masih kuat, gitu. Kita berenang masih kuat di umur 35-an sampai 40. Berenang tuh masih kuat, ya kan? Sehingga survival skill kita itu energinya masih banyak lah gitu, ya kan? Nah setelah itu kan kita mulailah ngubungin kontak-kontak kita. Kita kerja kan juga pasti punya koneksi. Nah kalau gitu gini dulu, ini kita stop di sini. Stop dulu. Dulu sini kita pindah ke nanti ke topik berikutnya.